Salam kerahiman. Perjalanan ziarah kita, ziarah kerahiman ilahi hari ke-9. Dengan tema atau judul Teresa Newman, perempuan penuh stigmata Tuhan. Seperti biasa ya, di hotel ada morning call. Tanggal 19 April dilakukan lebih pagi, yaitu pada pukul 5.45. Dan rencananya kami meninggalkan hotel pada pukul 7.30 dari Ceko menuju Jerman. Akan banyak waktu tersita di perjalanan. Morning call belum saja dimulai, tiba-tiba dari ponselku terdengar bunyi pesan singkat. Pesan singkat itu dari staf saya di Indonesia ya. Di mana di sana dikatakan waktu itu tengah malam ya. Ada apa ya di telepon malam-malam? Dan ternyata isi SMS antara lain meminta saya untuk berdoa untuk teman-teman di kantor supaya membebaskan mereka dari semua kuasa jahat karena salah satu manajerku dirumahkan tanpa alasan yang jelas katanya. Setelah agak siang sedikit, aku bertanya dalam hatiku, ada apa ya? Ada kejadian apa di kantor? Pagi-pagi sekali, hari itu aku tergerak untuk mengambil rosario dari tasku dan segera mendaraskan doa koronka. Baik di perjalanan dalam bis maupun di tempat di mana aku bisa berdoa, aku berusaha mendaras doa koronka itu. Hingga malam hari, menjelang tidur di hotel di Jerman, aku telah menyelesaikan doa koronka itu sebanyak 9 kali lingkaran ya, 9 koronka. Makan pagi kami jalani bersama-sama dengan perut terisi penuh supaya tidak kelaparan di perjalanan. Karena kami baru akan makan siang di daerah Jerman. Hari ini kami akan meninggalkan kota Praha untuk berziarah di sebuah kota kecil yang bernama Konnersreuth di Keuskupan Regensburg di daerah Bavaria di Jerman. Michael, seorang tour leader yang masih tergolong muda, punya anak 2. Dan akan menyusul anak yang ketiga katanya. Dia sangat telaten dan sabar dalam melayani kami para peserta ziarah. Pernah satu kali, aku bisa melihat bagaimana sikapnya yang tegas bila berhadapan dengan pihak lain, apalagi berbicara soal hak. Pada suatu malam, dia datang mengetuk pintu kamarku bersama petugas hotel karena ada misunderstanding urusan kamar. Dengan mata agak merah karena mengantuk dan lelah, dan tasnya juga masih menggantung di pundaknya, dia berargumentasi dengan petugas hotel. Dari kejadian itu aku dapat menyimpulkan bahwa kesabaran dan ketelitian bisa dipelajari kalau kita punya visi, apalagi visi untuk memberikan pelayanan, dan tegas dan berpendirian. Di sepanjang perjalanan bis menuju Jerman, Michael bercerita tentang Teresa Newman ini, yaitu seorang wanita yang mendapat stigmata dari Yesus dan dalam kurun selama 36 tahun hingga akhir hidupnya dia hanya menyantap hosti kudus setiap harinya sebagai makanan dan minumannya sehari-hari. Dia mengalami stigmata, luka pada matanya, pada kakinya, pada lambungnya, pada tangannya juga mengeluarkan darah. Karena kekhawatiran orang tuanya, luka-luka itu diobati dengan sejenis minyak gosok dan diperban. Bukannya menjadi sembuh, malahan bertambah parah sakitnya. Dia sangat kesakitan dan sekujur tubuhnya mengalami bengkak-bengkak, bahkan hingga bernanah. Setelah perban dibuka, maka kesakitannya menjadi berkurang. Luka pada kaki dan tangannya adalah luka yang permanen yang akan bisa kita saksikan bersama
ketika kita mengunjungi rumahnya. Jadi kalau bicara stigmata, kita tahu ya, stigmata rohani yang dialami oleh Santa Faustina. Dia sungguh mengalami penderitaan, luka-luka yang seperti dialami Yesus, apakah di tangannya, apakah di kakinya, apakah di kepalanya, apakah di lambungnya, tapi secara rohani. Secara kasat mata kita tidak melihat penderitaan Suster Faustina, dan itulah yang lebih membuat Suster Faustina menderita. Pada saat dia mengalami stigmata tersebut, dia sangat menderita, sangat kesakitan, tapi sementara suster-suster lain nggak melihat penderitaan tersebut. Sehingga Suster Faustina dianggapnya malas, pura-pura sakit, karena nggak mau kerja, karena nggak mau dikasih tugas. Beda lagi cerita dengan Padre Pio. Dia mengalami stigmata jasmani, jelas kelihatan tangannya terluka. Begitu pula dengan Theresia Neumann ini. Jadi memang di tangannya, di telapak tangannya itu tetap terlihat luka. Luka yang disebut adalah stigmata tadi. Sekitar jam 10.15, kami tiba di perbatasan meninggalkan Ceko dan memasuki Jerman. Seperti biasanya, kami semua turun dari bis melepas penat serta mencari kamar kecil dengan saling meminjam uang kecil atau saling traktir di antara kami sehingga bisa merasakan tubuh yang lebih ringan dan nyaman. Memang kalau dalam perjalanan jauh ya, apalagi dengan usia kita yang sudah semakin bertambah, semakin tua, toilet itu menjadi kebutuhan utama. Setiap berhenti di tempat tertentu pasti yang dicari toilet dulu, dan kita antri. Dan di Eropa itu pakai koin untuk buka pintu kamar mandinya. Jadi kita juga sering berbagi koin atau meminta koin dari teman yang lain, karena kalau nggak ada koin nggak bisa masuk. Nah, anehnya lagi di salah satu tempat restoran di sana, di mana struk-struk kita pergi ke toilet itu bisa dikumpulkan, bisa ditukar di kafe yang ada di sana dengan biskuit, dengan kue, dengan roti, dengan kopi ya. Jadi struk-struk kita masuk ke toilet itu kita kumpulkan untuk kita tukarkan. Ada pengalaman baru yang lucu ya. Untuk masuk ke kamar kecil harus pakai koin yang tadi saya katakan ya. Maka dari koin itu nanti setelah dimasukin koin kita akan mendapatkan stroke tiket. Per orang waktu itu €0,5. Jadi mungkin di sini sekarang sekitar 8.000 ya. Tiba-tiba saya ingat pengalaman saya bersama Beta, anak saya. Waktu jalan-jalan di Melbourne. Sebenarnya nggak rugi juga untuk masuk ke toilet dengan biaya seperti itu, 8.000. Mengingat semuanya serba otomatis. Bersih, rapi ya. Nah, karena ini merupakan satu pengalaman baru, maka Ibu Yoke menyimpan tiket tersebut, tiket toilet tersebut ya, untuk cucuku katanya sebagai oleh-oleh. Dan biar dia tahu bahwa omanya harus bayar €0,5 hanya untuk sekali ke toilet. Ketika selesai dan masuk kantin, di sana ada Alicia ya, Alicia peserta yang muda. Dia dengan teliti, dengan jeli mengatakan bahwa tiket toilet tadi bisa ditukar dengan belanjaan di kafe tersebut. Seperti tadi saya sudah cerita ya, kita kumpulkan tiket-tiket tersebut untuk ditukarkan mendapatkan makanan yang akhirnya kita juga makan bersama-sama. Maka beramai-ramailah kami menggabungkan tiket-tiket itu untuk ditukarkan dengan kue strawberry. Karena milik orang banyak, terpaksa satu kue dipotong hingga 8 potong dan dimakan beramai-ramai dengan saling mentertawakan diri sendiri ya. Apakah lucu, apakah pelit, apakah nggak mau rugi ya. Tapi itulah suasana kegembiraan yang kami alami pada waktu itu.
ketika laju bus dilanjutkan, kita melanjutkan perjalanan ya. Terdengar lagi suara Michael yang tetap lembut, kebapaan bercerita tentang Jerman. Jadi di sepanjang perjalanan kita tidak nganggur, tapi terus mendengar cerita dari Michael. Dan nanti bulan September juga kita akan melakukan Napaktilas Santa Faustina juga bersama dengan Michael, dan pasti akan penuh dengan banyak cerita-cerita di dalam perjalanan tersebut. Jerman merupakan negara Republik Federasi yang ibu kotanya di Berlin. Jerman adalah salah satu negara terpenting di Eropa, termasuk Uni Eropa, anggota NATO, dan juga anggota negara maju. Negara ini dipimpin oleh seorang kanselir, walau negara ini punya seorang presiden. Luas arealnya sekitar 350.000 km persegi. Jumlah penduduknya 83 juta jiwa. Itu terjadi tahun 2007. Sekarang saya nggak tahu ya. Nah, di Berlin ada 3,4 juta jiwa, di Hamburg ada 1,8 juta jiwa, sedangkan di Munich ada 1,4 jiwa. Itulah kota-kota besar di Jerman. Mata uangnya euro. Penduduknya mayoritas beragama Katolik Ortodoks. Gereja Kerasulan Baru, Saksi Yehova, dan Islam. Itu agama yang ada di sana ya. Bangsa Yahudi yang berada di Jerman, ex-Yahudi di Rusia, termasuk terbesar ketiga di Eropa. Penduduk Yahudi di Jerman lebih banyak daripada penduduk Yahudi di Israel. Dan sekarang telah lahir kembali budaya Yahudi, terutama di Berlin. Sedangkan sekitar 30% penduduk Jerman termasuk kategori tidak beragama. Tiba di kota Konnersreuth, kami sudah ditunggu dan disambut oleh salah seorang keponakan dari Theresia Neumann, yaitu seorang ibu yang hanya bisa berbahasa Jerman. Untunglah, dalam salah satu peserta ziarah kami, yaitu Ibu Fanny, pernah tinggal untuk kuliah di Jerman selama lebih dari 4 tahun. Sehingga sharing dari keponakannya itu dapat kami tangkap semuanya berkat Ibu Fanny yang bersedia menjadi penterjemah untuk kami semua. Terima kasih Ibu Fanny. Theresia Neumann disebut juga Rachel dari Konnersreuth. Dilahirkan pada tanggal 8 April 1898 di Konnersreuth, bertepatan dengan hari Jumat Agung menjelang Sabtu Suci. Di bagian timur dari Bavaria, Jerman, sebagai anak sulung dari 11 bersaudara. Salah satu saudaranya sudah meninggal semasa masih bayi. Orang tuanya adalah seorang guru dan penjahit miskin dan sederhana. Dari tahun 1904 sampai 1911, Rachel bersekolah di desanya dan menjadi murid dengan prestasi yang baik. Sebagai gadis yang sehat dan kuat, ia banyak menghabiskan waktunya dengan bekerja di ladang, sampai ia berusia 20 tahun. Rachel muda sangat berkeinginan untuk menjadi seorang misionaris di Afrika. Segera setelah dia tidak menjadi tulang punggung keluarga lagi, karena hasil pekerjaan Rachel sama dengan hasil kerja 2 orang saudaranya, dan karena rencana tersebut, maka dia sudah mulai menjalin hubungan dengan para suster-suster Benediktus di Bavaria. Tetapi tanpa disangka-sangka, sebuah kecelakaan mengubah arah hidupnya secara drastis. Rencana dan harapannya seolah-olah kandas karena peristiwa kebakaran yang terjadi di desanya pada tanggal 10 Maret 1918, Rachel turut menjadi korban ketika dia membantu mereka yang terkena musibah pada kebakaran tersebut. Dia mengalami cedera punggung yang parah, yang hebat, sehingga dia menderita dan menjadi tidak berdaya. Dia lumpuh dan menjadi buta, sehingga dia hanya terbaring saja di tempat tidurnya. Atas semua yang dialaminya, dia berusaha menerima kenyataan ini dengan hati yang berserah, sesuai dengan rencana Allah, dengan pendampingan pastor paroki yang bernama Pastor Joseph Naber, dengan doa dan meditasi.
Kita bisa belajar juga dari Resel ya. Dia punya cita-cita untuk menjadi misionaris ke Afrika, tapi ada suatu kebakaran yang juga harusnya dia nggak kena kecelakaan tersebut, tapi karena dia bermaksud membantu orang lain, maka punggungnya tertimpa bangunan, akhirnya dia lumpuh, dia buta, dan ya dia harus menghapus cita-citanya untuk pergi ke Afrika. Resel juga mempunyai devosi khusus kepada Teresia dari Lisieux, yang pertama kali diperkenalkan ayahnya yang kebetulan bertugas di Prancis dan membawa kenang-kenangan untuknya berupa kartu doa dari suster-suster Karmelit, doa kepada Teresia Lisieux. Sejak saat itu, Resel berdevosi kepadanya dan belajar untuk meneladani hidupnya yang sederhana. Pada hari beatifikasi dari Teresia Kanak-Kanak Yesus pada tanggal 29 April tahun 23, ternyata Resel mengalami kesembuhan dari kebutaannya. Dan pada tanggal 17 Mei tahun 1925, pada hari Teresia Lisieux diangkat sebagai santa, Resel mengalami kesembuhan dari kelumpuhannya dan mulai bisa belajar berjalan kembali. Pada tanggal 30 September 1935, pada hari peringatan meninggalnya Santa Teresia Lisieux, Resel sudah bisa berjalan sendiri tanpa bantuan siapapun. Itulah mujizat-mujizat awal yang diyakini Resel. Pada masa Prapaskah tahun 1926, Resel mengalami suatu fenomena luar biasa, yaitu melihat penampakan dari hidup dan penderitaan Yesus, terutama ketika berada di Taman Getsemani. Pada saat yang sama, dia juga mengalami stigmata untuk pertama kalinya, yaitu hati yang luka. Kemudian disusul dengan stigmata di tangan dan kaki. Tanda dari mahkota duri pertama kali dialami pada November 1926. Dan bekas cambukan, juga luka Yesus di punggung dan pundak akibat memanggul salib yang berat. Penampakan ini dialaminya berulang-ulang, baik ketika dia sedang bekerja, sedang berbicara dengan seseorang, ketika sedang dalam perjalanan di sebuah kendaraan, sedang bekerja di ladang. Pada saat itu ia akan mengalami ekstase. Sehingga walaupun ditusuk peniti oleh saudaranya maupun disorot sinar silau sekalipun, ia tidak terpengaruh. Sebagian besar darah yang tampak pada bajunya, darah terbanyak terdapat pada daerah hatinya dan matanya. Dalam penglihatannya, Resel bersaksi tentang kejadian dari penderitaan Yesus dan ikut menderita bersamanya. Tetapi ia juga melihat kebangkitan serta kemuliaannya. Berulang kali dia melihat kejadian yang tercatat di kitab suci dalam sejarah gereja beserta tradisinya. Sejak saat itu hingga meninggalnya, Resel mengalami penderitaan Yesus di tubuhnya sendiri. Semasa hidupnya, dia mengalami sekitar 600 sampai 700 kali penglihatan dari penderitaan Yesus tersebut. Sejak Agustus 1926, Resel mengalami kesulitan untuk makan dan minum. Pada mulanya, ia hanya meminum beberapa tetes air setelah menerima komuni. Tetapi, sejak September 1927 hingga meninggalnya, Resel tidak makan dan minum kecuali hosti kudus, roti ekaristi yang dia terima setiap hari. Oleh sebab itu, uskup setempat mengirim dia ke rumah sakit tahun 1927 untuk diperiksa, untuk diselidiki apakah benar dia hidup hanya dari menyantap hosti kudus serta hosti kudus. Oleh sebab itu, uskup setempat mengirim dia ke rumah sakit tahun 1927 untuk diperiksa, untuk diselidiki apakah benar ia hidup hanya dari menyantap hosti kudus saja setiap harinya.
Dan setelah diselidiki bahwa memang benar, tidak ada makanan lain yang ditelannya selain daripada hosti kudus itu. Kalau Bapak Ibu ke sana, sekarang dia sudah jadi beata ya. Kalau Bapak Ibu ke sana, lihat foto-fotonya, memang sangat mengherankan. Badannya tinggi besar ya. Sehingga tadi dikatakan tenaganya juga besar, dia bisa bekerja dengan hasil seperti 2 orang yang bekerja. Badannya besar. Jadi kalau hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hanya dengan hosti, ya menimbulkan sesuatu yang nggak mungkin. Bahkan dia juga nggak minum, dia hanya betul-betul hidup dari hosti. Dan setelah diselidiki memang dia hanya makan hosti, nggak ada makanan lain. Itu menjadi satu bukti bahwa hosti kudus benar-benar makanan yang membuat kita hidup, yang membuat kita sehat, yang mendatangkan tenaga untuk kita. Hosti kudus benar-benar makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tubuhnya yang diberikan kepada kita. Selama hidupnya, dia banyak membantu orang-orang. Dia membawa penghiburan pada banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk para uskup dan kardinal, yang datang padanya untuk minta nasihatnya. Menyadarkan mereka yang datang padanya untuk kembali merasakan kasih Allah. Membantu mereka untuk mendalami imannya, menganjurkan mereka untuk tetap setia dan tabah, serta menyerahkan kebimbangan dan keraguan mereka pada Allah. Dia menyentuh hati yang lemah dan mengubah tabiat mereka yang tidak baik, sehingga mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Dengan leluasa dan penuh kasih, dia mengambil penderitaan orang lain, termasuk juga untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Sama juga seperti Santa Faustina ya, dia mau berkorban, dia mau menderita, dia mau menjadi silih untuk asal jiwa-jiwa diselamatkan. Di samping itu, dia juga sering mengalami penolakan, cemoohan, fitnah, dan ketidakpedulian dari orang-orang di sekitarnya, baik yang dilakukan secara terbuka oleh mereka maupun tersembunyi, karena adanya permusuhan dari orang Katolik maupun yang non-Katolik. Dia bersama keluarga dan orang-orang sekitar yang mengasihinya berusaha menanggung beban-beban itu. Bahkan ada juga pengunjung yang ditentang oleh para penguasa setempat untuk tidak mencarinya. Tetapi dia selalu tampil sederhana sebagai anak tukang jahit yang tidak menginginkan adanya sensasi akan dirinya. Pada suatu waktu ketika ia bepergian ke desa lain dan kendaraan yang ditumpanginya bermasalah, dia singgah di sebuah rumah penduduk dan sambil mengobrol, ada yang bertanya padanya tentang Theresia Neumann yang terkenal, karena berasal dari desa yang sama. Tetapi ia tidak memperkenalkan diri sebagai Theresia Neumann, melainkan sebagai Rachel. Jadi pada masa dia hidup, nama dia sudah terkenal di desa lain, di tempat lain ya. Tapi Rachel begitu sederhananya, dia tidak memperkenalkan dirinya, tapi dia memperkenalkan dirinya dengan nama Rachel ya, bukan Theresia Neumann. Dia memiliki cinta dan perhatian yang besar pada yang sakit dan yang sedang sekarat, termasuk juga pada bunga-bunga dan binatang sebagai ciptaan Tuhan. Dalam semangat pelayanannya, dia bersedia menderita bagi orang lain. Dia juga yang menganjurkan mendirikan sebuah seminari sekolah untuk awam di kota kecilnya dan sebuah biara adorasi yang kekal abadi di paroki di kota kecilnya itu. Banyak sekali tanda akan kematiannya yang diungkapkan dengan jelas dan nyata, tetapi tidak dimengerti oleh orang-orang lain. Suatu ketika pada pesta 7 duka Bunda Maria pada tanggal 15 September 1962, dia jatuh sakit. Dan tidak lama kemudian meninggal pada tanggal 18 September 1962 dan ia dimakamkan di pemakaman umum di desanya. Sejak dia meninggal hingga sekarang, makamnya kerap dikunjungi oleh banyak devosan untuk mengenang kehidupan dan kesalehannya.
Sejumlah kenang-kenangan maupun barang sebagai tanda mata dipersembahkan pada makamnya oleh mereka yang merasa dibantu atau sebagai persembahan mereka dalam memenuhi nazarnya. Bersyukur atas anugerah yang diterima oleh mereka melalui perantaraan Theresia Neumann yang menghasilkan kesucian dalam hidupnya. Sebagian kata-kata Theresia Neumann yang terkenal. Aku menerima apapun, hidup dan mati, menjadi sehat maupun sakit, sesuai apa yang dikehendaki Allahku yang maha baik, karena Dia tahu yang terbaik. Penyelamat maha baik akan membantu membuat semuanya menjadi benar. Marilah kita semua suatu saat selalu taat dan setia di sisinya, bahkan bila hal itu sukar untuk dihadapi. Marilah kita saling mendoakan satu sama lain. Pada saat itu dijelaskan juga oleh pastor kepala paroki yang dengan sengaja menunggu kedatangan kami di gerejanya. Ternyata pastor itu adalah seorang guru yang mempunyai tugas untuk mengajar anak-anak sekolah pada jam tersebut. Dengan perlahan dan detail, dia menceritakan tentang siapa Theresia Neumann ini. Sejak 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2005, sedang diajukan untuk proses beatifikasi dari Theresia Neumann. Karena kesucian hidupnya, karena cinta akan sesama terutama pada yang sakit dan bahkan mau menjadi silih untuk orang-orang berdosa. Setelah pastor kepala meninggalkan kami, maka kami mulai mempersiapkan diri untuk mengadakan misa syukur di gereja tersebut. Dalam khotbahnya, Pater Robbie Wawer mengatakan, betapa besarnya kasih Allah untuk manusia karena lewat penderitaan di kayu salib, Yesus mau datang untuk menyelamatkan kita. Dan sampai sekarang pun lewat resol. Yesus mau mengatakan bahwa Dia tetap setia untuk menderita sampai sekarang, untuk menebus kita. Di sini kita mulai juga diberi bukti dan contoh bahwa resel bisa hidup selama berpuluh-puluh tahun hanya dari hosti kudus saja, yang memang adalah sungguh tubuh dan darah Kristus. Siapa yang datang dari atas, dari surga, maka selalu ada di atas segalanya. Yang diutus Allah adalah yang menyampaikan firman Allah. Mari kita belajar dari kisah Resel, dari sebuah desa kecil dalam diri seorang wanita yang sederhana. Tuhan mementaskan kembali peristiwa puncak penyelamatan Allah di dunia, yaitu melalui penderitaan dan wafat Yesus sebagai bukti kesetiaan Yesus kepada Bapanya. Allah itu maha baik, tetapi untuk menyelamatkan kita, Yesus harus menderita dengan mengucurkan darahnya. Ia menyelamatkan kita melalui kurban dan penderitaannya yang luar biasa. Seperti Santa Fransiskus yang juga mengalami 5 luka Yesus. Seperti Santa Faustina dan juga Theresia Neumann. Pada waktu mereka hidup, mereka mengalami penderitaan. Tetapi mereka tidak melihat penderitaan itu sebagai halangan, tetapi sebagai undangan untuk ikut dalam kurban Yesus. Inilah yang membuat mereka bisa serta setia sampai akhir. Banyak orang menderita, tetapi banyak orang yang menjadi marah akan penderitaan itu. Yesus ke Golgota, tetapi Yesus tidak marah. Sebaliknya Yesus meratapi perbuatan orang-orang di sekelilingnya, karena setiap tetes darah itu tidak ada yang sia-sia. Karena itu serahkanlah seluruh sakit penyakit, harapan dan doa serta hal lainnya pada Allah di tempat ini. Kegagalan adalah bagian dari keikutsertaan dalam penderitaan Yesus. Taat dan setia pada Yesus. 40 tahun percaya sungguh hanya dengan Ekaristi, 40 tahun hanya dengan Yesus saja, tidak ada yang lain. Penderitaan itu bukan kesia-siaan, tetapi sebagai silih atas kesalahan kita, atas kelemahan kita, dari orang-orang terdekat kita, dari lingkup pekerjaan dan masyarakat kita. Yesus masih dan akan tetap menebus dosa kita melalui penderitaannya.
Yesus mau menguatkan kita. Dalam Komuni Kudus sepertinya saya mendapatkan hikmah untuk permasalahan yang ada di kantor. Sepertinya diingatkan akan cerita Yesus pada waktu ditanyai oleh Pilatus, yaitu jawab seperlunya seperti Yesus menjawab pertanyaan Pilatus. Terima kasih Tuhan atas rahmat yang Engkau curahkan padaku di tempat ini. Karena kalau aku tidak alami masalah tersebut, maka aku tidak akan merasakan dan mendapatkan rahmat ini. Kita akhiri sampai di sini. Video berikut akan ada kelanjutan dari peziarahan hari ke-7. Kita akan terus lanjut. Nanti akan ada hari ke-8 dengan judul Ece Maria, Anakku Hidup Kembali. Terima kasih, salam kerahiman.